seringnya justru kanker itu apabila ada benjolan yang tidak terasa nyeri. Halo Sobat Sentra, berjumpa kembali di Sentra Stage, Sentra Medical Hospital Cibinong. Bersama saya Keri, dan pada episode kali ini kita akan membahas topik yang penting sekali untuk kita ketahui bersama, yaitu nyeri payudara sebelum haid. Normal atau bahaya? Untuk membahasnya lebih dalam, hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Yadi Permana, spesialis bedah konsultan onkologi. Apa kabar, Dok? Baik Karen apa kabar? Baik, Dok. Dok, jadi memang banyak wanita mengeluhkan nyeri payudara itu menjelang haid ya, Dok. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan payudara ini tuh suka terasa nyeri sebelum menstruasi gitu? Baik, jadi begini Karen. Payudara terasa nyeri sebelum haid itu merupakan hal yang normal. Karena pada pasien ataupun pada wanita yang ingin mengalami menstruasi itu kan ada perubahan hormonal. Di mana pada saat mendekati menstruasi itu kelenjar payudaranya melebar. Nah, pada saat itu tentu kadang-kadang yang dikeluhkan oleh pasien adalah payudaranya terasa nyeri atau menegang, demikian. Jadi itu hal yang normal, keluhan seperti ini pada pasien atau wanita menjelang haid. Oke, Dok, thank you, Dok. Biasanya kalau nyeri payudara seperti ini itu disebabkan oleh perubahan hormon ya, Dok, berarti. Betul. Banyak yang khawatir kalau payudara terasa nyeri sebelum haid itu berarti ada kanker, Dok. Nah, ini yang harus Sobat Sentra pahami, bahwa seringnya justru kanker itu apabila ada benjolan yang tidak terasa nyeri. Nah, jadi apabila payudara terasa nyeri itu jangan khawatir dulu Sobat Sentra. Tetapi yang harus dipahami adalah tentunya nantinya kita akan bicara tentang periksa payudara sendiri, kapan waktu yang paling baik untuk memeriksa payudara sendiri. Dan tentunya waktu pemeriksaan payudara sendiri itu atau sadari itu dikerjakan 5-7 hari setelah selesai haid. Sehingga tidak ada rasa nyeri pada saat diperiksa dan pemeriksaan akan lebih objektif. Oke, Dok. Kalau berarti tidak nyeri, Dok, berarti kita bisa tahu gejalanya itu dari mana ya, Dok, kalau misalnya untuk kanker payudara itu sendiri? Baik, jadi untuk mengenai kanker payudara yang paling penting diketahui oleh Sobat Sentra adalah bagaimana mengenali perubahan. Jadi perubahan apa yang terjadi di payudara Sobat Sentra? Perubahan yang dikenali adalah bandingkan payudara kiri dengan kanan. Perubahan yang harus kita cermati adalah apabila ada perubahan warna kulit misalnya di daerah sekitar puting antara payudara kiri dan kanan. Periksa payudara pada saat kita duduk ataupun tidur ataupun tangannya diangkat dan diperhatikan di depan kaca setelah mandi. Nah, itu untuk mengenali perubahan-perubahan tersebut. Apabila ada benjolan nanti akan lebih terlihat dan akan diperiksa payudara sebagaimana yang Sobat Sentra ketahui adalah dengan secara sirkuler dari luar sampai ke dalam untuk mengetahui adanya benjolan atau tidak. Jika seseorang mengalami nyeri payudara, Dok, tapi tidak ada benjolan, apakah masih perlu periksa atau dibiarin aja gitu? Ya, jadi kalau demikian kita akan bicara begini Karen. Kita akan bicara faktor risiko kanker payudara. Seorang wanita, kapan sih sebetulnya dia faktor risikonya tinggi untuk kanker payudara? Yang pertama adalah apabila di keluarga inti, apakah itu ibu, tante, kakak, adik, ataupun adik dan kakak dari pihak ibu atau nenek, itu menderita kanker payudara. Itu berarti resikonya meningkat untuk wanita tersebut menderita kanker payudara. Kemudian, paparan hormonal yang panjang. Apa itu yang dimaksud dengan paparan hormonal yang panjang? Yang pertama apabila usia menars, haid pertama kali di bawah usia 10 tahun. Oke. Kemudian kalau pada wanita usia dewasa atau yang sudah menopause lebih dari umur 55 tahun. Nah, itu salah satu faktor risiko kanker payudara. Apalagi sebetulnya untuk faktor risiko kanker payudara? Yang berikutnya adalah pemakaian kontrasepsi hormonal, yaitu pil, kemudian suntik, dan susuk lebih dari 5 tahun secara berturut-turut. Kemudian juga tentunya ini yang harus dipahami, karena kan Sobat Sentra ini banyak yang mengejar karir ya, para wanita, sehingga menunda kehamilan. Nah, apabila wanita melahirkan anak pertama di atas usia 35 tahun, itu juga meningkatkan resiko kanker payudara. Dan apabila wanita tersebut punya anak tapi tidak disusui, itu juga meningkatkan resiko kanker payudara. Demikian. Oke, Dok. Jadi mungkin untuk Sobat Sentra ya, Dok,
seberapa penting deteksi dini untuk kanker payudara ini bagi wanita? Dan kapan sebaiknya kira-kira mereka melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut dok? Kayak untuk USG atau mamografi dan sebagainya. Baik, yang pertama tentunya yang bisa dilakukan sendiri di rumah adalah tadi yang saya jelaskan, yaitu sadari, periksa payudara sendiri. Itu dikerjakan pada saat wanita sudah mulai menstruasi. Jadi memang sangat penting untuk deteksi dini ini kita menjelaskan ke anak-anak usia sekolah. Kan ada anak SD usia 12 tahun, 11 tahun udah mulai menstruasi. Nah, memang di SMP pun kita sudah memberikan informasi, edukasi kesehatan. Jadi, para sobat sentra, terutama para ibu-ibu, jangan lupa untuk mengedukasi anak-anak perempuannya dalam pemeriksaan payudara sendiri ini. Kapan tadi waktunya? Saya sampaikan adalah 5-7 hari setelah selesai haid. Kemudian, tadi ditanyakan oleh Kering, kapan sih sebetulnya perlu USG atau enggak? Ya kan? Nah, idealnya sebetulnya pada saat wanita umur di atas 25 tahun ke atas, apalagi ada resiko misalnya tumor jinak payudara pada keluarga, itu sebaiknya dilakukan USG setiap tahun saja, akan supaya lebih tenang, ya kan? Tetapi kalau kami dari Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi menganjurkan untuk deteksi dini adalah pemeriksaan mamografi pada wanita di atas usia 40 tahun. Oke. Kalau pemeriksaan payudara sendiri dok, atau sedari itu bisa membantu mendeteksi perubahan pada payudara atau enggak ya dok? Atau harus menggunakan pemeriksaan yang ada di rumah sakit? Baik, tadi saya sampaikan bahwa sadari ini justru tools terpenting untuk mengenali perubahan itu sendiri. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengenali perubahan tadi, dimulai dari luar, warna kulit, kemudian kalau kita lakukan perabaan tadi di payudara itu sendiri, dan terakhir di daerah putih kita lakukan pemijatan secara halus di daerah nipple supaya melihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Nah, ini harus dibandingkan kiri dan kanan, Kerit. Sehingga nantinya tentunya dengan informasi yang kita dapatkan itu kita bisa tahu kira-kira kalau ada perubahan demikian, maka Sobat Sentra harus segera memeriksakan diri ke dokter bedah onkologi terdekat ataupun dokter bedah onkologi rumah sakit sentra di sekitar Anda. Oke dok, thank you dok. Mungkin terakhir ya dok, apa pesan dokter untuk wanita sobat sentra agar lebih sadar bahwa pentingnya menjaga kesehatan payudara dan juga melakukan deteksi dini untuk kanker payudara dok? Baik, mungkin sedikit tips ya untuk kanker payudara ini bukanlah penyakit yang tidak bisa diobati sama sekali. Kalau kita bicara seorang wanita terkena kanker payudara, sebetulnya pada stadium 1 angka kesembuhan sampai 100% 5 tahun itu sampai 100%. Sehingga sangat penting tentunya pertama untuk pencegahan. Pencegahan tadi saya sampaikan yang perlu dicermati adalah masalah lifestyle, masalah gaya hidup. Masalah gaya hidup itu seperti apa? Pola hidup di mana istirahat yang cukup, kemudian pola makan yang tidak makanan olahan ataupun ultra fast food, kemudian juga tentunya olahraga atau aktivitas fisik yang teratur 2 kali seminggu dengan interval 30 menit. Kemudian tentunya tadi pemakaian kontrasepsi tadi yang saya sampaikan bahwa pemakaian kontrasepsi hormonal lebih dari 5 tahun secara berturut-turut itu meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Maka kepada para wanita sobat sentra, ketika tadi mengenali faktor-faktor risiko tersebut sehingga bisa menghindari, Kerin, dan dengan menghindari tersebut tentunya risiko terjadinya kanker payudara pun akan semakin turun. Jadi dok, kalau sobat sentra ingin konsultasi ke dokter Yadi, dokter praktek di jam berapa dan kapan aja? Nah, buat sobat sentra yang mengalami keluhan ataupun ingin memastikan tentang kelainan pada payudara ataupun cemas akan kelainan di payudara, itu bisa datang ke poliklinik di Edelweiss SWICC hari Senin, Rabu dan Jumat dari jam 4 sampai jam 6 sore. Terima kasih banyak untuk dokter Yadi atas penjelasannya yang sangat informatif dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.